Jadi sekarang kita bikin program yang baru, new project, simple program. Jadi judulnya kita bikin dulu namanya program anak Medan, bebal. Jadi yang perlu kita pelajari sekarang ini dulu, misalnya begini, ada 2 gelas. Satu gelas itu berisi susu, teh susu, ya kan? Satu lagi gelas berisi kopi, kopi manis. Kemudian mau ditukarkan, gimana caranya supaya gelas A yang tadinya berisi teh susu menjadi berisi kopi, dan gelas B yang tadinya berisi kopi sekarang berisi teh susu? Bagaimana caranya? Nah, kalau dituangkan langsung jadi kopi susu lah, dia tumpah lagi. Nah, jadi orang berinisiatif mengambil gelas kosong. Nah, jadi kopi dipindahkan dulu ke gelas kosong, baru teh susu ke tempat kopi. Kemudian kan teh susu udah kosong gelasnya, baru dari gelas kosong tadi masukkan lagi ke situ. Yang udah pindah dia. Nah, kita coba. Jadi program ini misalnya A, B, dan K. Ini maksud saya gelas A, gelas B, dan gelas kosong real. Nah, kemudian kita isilah. Gelas A berisi 9, gelas B berisi 6. Kemudian kita tulis right line, ya kan, variabel A sama dengan A. Artinya memang isinya A dalam. Biar kita nampak. Right line variabel B isinya B juga. Kemudian read line. Kita mau lihat bahwa memang A isinya A dan B isinya B. Lalu ini ada salah ketik ini sedikit ini. Karena tadi tertutupi dia, sehingga saya nggak nampak apa yang terketik. Coba kita lihat dulu. Ini kalau gini aja rana aja lah. Jadi A9, B6. Udah kita nampak. Nah, berikutnya K ini adalah gelas kosong, isinya 0. Kan gitu, namanya kosong. Nah, baru berikutnya kita buat di sini. Dimasukkan dulu ke gelas kosong si B. Dah masuk dia. Nah, berikutnya masukkan ke gelas si B yang isinya A. Lalu masukkan ke gelas A yang dari gelas kosong tadi. Sekarang kita print lagi nih. Kemari. Setelah tukar apa yang terjadi? Gitulah. Terang. Nah, ini kan A9. Ini A jadi 6. Jadi 6 dia. Nah, berarti sekarang udah tukar isinya. Sudah tukar isinya. Nah, jadi sekarang kalau udah tukar isinya, kita bikin prosedur. Kayak gitu. Prosedur untuk menukar isi ini. Jadi, kita buat di atas ini. Prosedur
tukar. Nah, kemudian karena nilai A dan nilai B dikembalikan ke tempatnya semula, berarti nilainya keluar. Harus kita buat dia variabel A, kemudian real. Nah, kemudian B real juga. Nah, kita coba. Jadi di sini kita buat mula-mula ada variabel K yang real, tempat penyimpanan, kan begitu seperti tadi. Nah, oh ini di atasnya ini terlalu rapat tadi. Di bawah nama ini dia harus di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkanlah seperti yang ini tadi. Masukkan dulu ke tempat K yang B. Nah, masukkan, karena B sudah pindah, masukkan ke B yang A. Masukkan ke A yang tempat kosong. Nah, sekarang ini kan nggak perlu lagi lah kita yang ini kan begitu. Ini nggak perlu. Sekarang sini prosedur yang dipakai. Ini kan yang kita kerjakan tadi. Di sini kita panggil lah prosedur ini tadi. Nah, karena ini A di sini, sini juga A, sini juga A. Jadi sering kita bingung A yang mana. Jadi bikin ini AA, ini BB. Nah, supaya jangan macam variabel yang tumpang tindih gitulah. Nah, sementara K kan nggak dipakai. Nah, jadi sekarang sini kita buat di sini tukar, nah, kan, kemudian dalam kurung A, B. Ini dia. Tukar A, B. Kita lihat apakah ada yang salah. Nah. K tidak digunakan. Ya, kenapa? Karena di sini kan kita buat ini K di sini. Nah, sementara K itu kan berada dalam prosedur. Nah, nggak apa-apa. Run, karena cuma itu salahnya run. Ya, udah tukar dia. Nah, udah tukar dia. Udah tukar A dengan B dengan cara program seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita mau pakai array. Nah, kita mau pakai array. Nah, jadi di sini kita buatlah apa kita bikin namanya? X. Nah, X adalah array dari 1 sampai 10, nggak usah banyak kali dulu, of real. Nah, ini of real. Nah, udah. Nah, sekarang kita isi. Nah, ini nggak usah lagi dulu, kita bikin begini. Ini sekarang adalah X1. Nah, gini. X1 sama dengan 9. Itulah. Nah, kemudian X yang satu lagi adalah X2. X2 sama dengan 6. Nah, sekarang ini kan A dengan B udah namanya beda. Jadi ini pun ganti nih. X1 dan yang ini X2. Nah, berikutnya
Ya ini juga X1 dan ini X2. Nah, udah. Lalu sekarang ini kan tukar A dan B ini menjadi, tukarlah X1 dan X2. Sama aja seperti yang tadi. Tapi nampak dia seperti lebih rumit gitu nampaknya, ya kan. Nah berikutnya yang ini ganti juga lah. Tukar di sini. Ya ini X1 juga lah ini. X1 dan yang ini X2. Ini ganti. Ini jadi X1, X2 ya kan. Ke K. Kemudian ini sudah kosong X2. Gantilah X2 di sini dengan yang berada dari X1. Lalu pindahkan ke tempat yang kosong tadi, X1. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Mana tahu salah. Karena bisa saja salah. Entah apa yang membuat kita salah. Nah, ini apa katanya? Syntax error. Oh, ini tanda apa ini? Oh, dia nggak mau masuk array. Nah, nggak mau dia masuk array. Dia mau bilangan seperti yang tadi. Nggak apa-apa. Ini kita bikin A, kembali seperti semula. Nah, jadi di sini karena nggak mau dia, yang ini tetap juga A dan B. Cuman A dan B ini sekarang ada aturannya bahwa A ini diambil dari X1, B diambil dari X2. Nah kemudian tukar A dan B. Setelah tukar kembali lagi, ya kan, masuk ke X1 A, masuk ke X2 B. Nah, jadi udah selesai di sini, tukarlah dia. Kita lihat. Nah, kemudian kita lihat run. Oh, ini titik 2-nya lupa ini. Nah, titik 2-nya lupa. Begini dia. Ya, udah tukar. Nah, berikutnya apa? Ini kan kita bikin ini. X1 ini 9. X2 ini 6. Nah, jadi kita mau membuatnya begini. Nah, kenapa ditukar? Begitu dia. Bukan asal tukar saja. Tukar kalau. Nah, jadi tukar kalaunya begini. Jadi kalau misalnya di sini kita buat kalau AA lebih besar dari BB, baru tukar. Kalau enggak jangan. Nah, tutup ini. Oh, sudah ada. Langsung ya kan. Kalau lebih besar, baru tukar. Kalau lebih kecil, jangan. Nah, coba. Kita tes lagi. Run. Ditukarnya kan. Memang seperti itu dari tadi. Nah, sekarang kita ganti bilangannya. Di sini kita bikin
3, di sini 6. Tukarnya apa enggak? Ran? Enggak ditukarnya. Dia hanya menukar kalau A lebih besar. Nah, ngapain kerja kita ini? Nah, kalian lihatlah ini. Inilah contohnya. Lihatlah tanggal-tanggal ini. Ini ha. Ini kan 10.37, 10.37, 10.39, 10.40, 41. Kan berurut dia ke bawah ini kan. Nah kalau kita klik lagi begini, ini lagi yang berurut. Kalau yang ini, karena berubah ya kan. Ini yang muncul ini ha. Y dulu baru W, baru W, baru Y, baru U, baru R, turunnya ke bawah dia ini. Nah kalau kita klik sekali lagi, ini huruf K dulu, apa ini kan ada garisnya ini kan. Yang inilah kita lihat. A dulu, baru A, baru B, baru B, baru B, baru B, baru C. Berurut dia. Jadi ngapain kita ini? Nah, kita ini sortir. Nah, kita menyortir dia. Nah, jadi yang ini persoalannya ini menyortir. Nah, lalu ini kan ada X1, X2. Nah, kalau kita buat ini namanya bilangan ini, ya kan? Kita bikinlah I. Kenapa I? I singkatan dari integer, gitu aja. I integer. Nah, kayak gini lah. Jadi I integer. Yang ini kita buatlah I dulu mula-mula sama dengan 0. Nah, kemudian atau 1, karena ini kan bilangan 1 mulai ini. Boleh 1, ini 1 kita buat. I1. Berarti ini sama dengan I. Dan yang ini sama dengan I tambah 1. Nah, sama aja. Nah, ini I tambah 1. Ini juga gitu. Ini I tambah 1. Nah. Ini juga begitu. I kemudian I tambah 1. Nah, ini pun begitu juga. I dan I tambah 1. Coba lagi, mau apa enggak dia? Jalankan, run. Iya bisa. Nah, lalu ngapain kita rubah-rubah variabel ini, kan begitu. Nah, karena kita mau menyortir suatu bilangan yang banyak, tak dari mana-mana datangnya, seperti yang tadi. Kalau kita bilang 1212, terbatas dia. Tapi pakai I, pakai apa sekali integer boleh. Nah, kita tengoklah ini. Ini adalah urutan bilangan, contohnya ini 5, 4, 2, 1, 3. Nah, jadi misalnya I sama dengan 1, itu nilainya 5. Kayak gitu. Lalu I ditambah 1, nah, ya kan sama dengan 2. Nilainya 4. Kayak gitu. I dan seterusnya, kan gitu. Ini I5 lah ini. Jadi sekarang kalau kita buat bilangan pada saat 5, itu nilainya 3. Kalau misalnya di sini tadi dibuat I sama dengan 5, maka di sini I, kan begitu dia. Karena kita mau menyortir bilangan ini semua, jumpa 5 dan 4, tukar. Jumpa 5 dan 2 lebih besar, tukar. Jumpa 5 dan 1 lebih besar, tukar.
Jumpa 5 dan 3, biar tukar. 5 udah ke ujung dia. Jadi yang 5 tadinya di sini, udah kemari dia pindah. Selesai satu putaran. Nah, putaran kedua, ini kan udah di ujung ini. Ngapain lagi sampai di sini? Sampai sini aja. 2 dan 4. Ya, nggak usah tukar. 4-1. Tukar. 4-3 tukar. 4 udah di sini. Berikutnya ini nggak usah lagi diurusin. Sampai sini aja. Jadi 2-1. Tukar. 2-3. Nggak tukar. Udah selesai. Berurutlah dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita coba. Kan begitu. Kita coba di program kita ini. Kita isilah di sini. Bilangan X tadi. X1 sudah ada sebenarnya kan, tapi kita belum. Nah, kita ambil yang dari sini tadi. Ini aja kita salin gitu maksud saya. Biar nanti nampak hasilnya sesuai atau tidak. X1 dia 4. Kemudian X2 isinya 2. Kemudian X3 isinya 1. X4 isinya 3. Ada satu lagi kan gitu. X5 isinya 5. Iya betul 5. 5. Nah, begini dia. Nah, kemudian ini mau diurutkan ini. Nah, ini kan aturannya tadi. Ini kan enggak di sini pakai apalah kita bikin? Pakai perulangan. For i mulai dari 0 sampai dengan 5. Nah, ini kita copy ini tadi kemari. Kita copy ini kemarin biar dikerjainya. Nah, karena I kan keluar. Cuman ini jangan lagi lah variabel A namanya kan gitu. Nah, array gitulah. Array kemudian I kan gitu. Array XI yang gitulah. Supaya dia berurutan. Ini kita matikan aja. Nah, ini diabaikan aja lah dulu ini kan begitu. Kita kan nanti perlunya nantinya ini. Yang ini dulu kita coba. Dia menampilkan bilangan itu sesuai apa enggak dengan yang kita isi. Nah, oh ini ada titik 2-nya lupa. Nah, seperti inilah keadaannya. Nah, ini dia kalau kita lihatnya sekarang. Dengan yang ada di sini, tengoknya tak ada yang salah. Oh, salah. Nah, kita perbaiki dulu. Kenapa salah? Ini kan 0 di sini. Padahal aturannya ada 4. Array 1. Nah, ini salah letak ini, kita isi dulu. Nah, kita lihat dulu, perbaiki dulu. Oh, ini yang salah kita buat. Nah, ya kan? Ini yang salah kita buat. Nah, bukan sananya yang salah. Coba lagi. Kita pastikan dulu. Kok nggak mau dia run ini? Ada. Oh, ini mau belum dimatikan ini. Harus dimatikan dulu. Nah, itu dia hasilnya. Kita lihat dengan yang ini. 4, 2, 1, 3, 5. Oke, udah sama. Nah, baru udah jadi seperti itu. Ini kan sebelum dikerjakan. Nah, ini belakangan aja lah dulu yang ini kan, atau belakangan aja dulu. Sekedar untuk uji coba. Nah, tadi kan kita lihat di sini. Ini kan kurang-kurang 1 dia ke depan ini. Berarti sama dengan I kurang 1. I kurang 1. Cuman baris kedua ya kita pakai lah satu lagi variabel
namanya J. Kenapa J? J sama dengan I mirip-mirip dia. Jadi kita buatlah semacam hitungan lah dia di bawah itu, ya kan? Bahwa dia mulai bergerak dari 1 sampai N kurang 1. Nah, kenapa sampai N kurang 1? Jadi kita lihat lagi dulu yang ini. Sekali lagi, ini kan. Nah, ini kan 4, 2, 1, 3. Sini kan berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada nanti yang tambah 1 dia. Jadi ke-5. Nah, kita buat di sini. Mulai dari J sama dengan 1 sampai dengan 5, ya kan? Sampai dengan 5 kurang 1 kan nggak bagus juga kalau 5 kurang 1 kita bikin di sini. Nah, ya kan? Jadi 4. Sebenarnya bisa 4 di sini. Sampai dengan 4. Nah, kayak gitu, ya kan? Karena kan ujungnya tadi sana akan dikurangi. Lebih bagus saja kita bikin variabel baru. N. Nah, gitu. Kemudian jumlah dalam integer ini kan dimasukkanlah nilai 5 kemari. Artinya 5 dalam array. Kenapa dibikin seperti ini? Supaya kita menggunakan variabel terus-terusan. Jadi angka 4 ini bisa kita buat N kurang 1. Nah, kayak gitu dia. Apa yang dikerjakan? Mulai lagi dari I sama dengan 1, ya, sampai dengan N dikurang J. Kenapa N kurang J? Karena berikutnya, kita lihat lagi nih, kenapa kurangi dengan J? Karena berikutnya kan kurang-kurang 1 dia. Nah, udah makin rapat dia kemari dia. Nggak perlu lagi diurusin. Karena udah selesai. Jadi apa yang dikerjakan di sini? Sementara dulu kita nggak pakai prosedurnya dulu. Nanti prosedurnya kita buat supaya nampak hasilnya di sini. Kita masukkan dalam prosedur dalam. Kalau X yang I, ya kan, lebih besar dari, salah pencet, dari yang X dalam I tambah 1, maksudnya sebelahnya. Kemudian kerjakan. Apa yang dikerjakan? Yang ini. Yang ini tadi. Tukar dia gitu. Jadi kita masukkanlah program yang ini ke dalam. Kan karena sudah K tadi kita buat yang kosong, kita bikinlah K. Gitu. Tempat K dulu. Kita mulai dari program yang pertama. K, masuklah X yang I. Seperti awalnya tadi. Kemudian yang array di XI ini udah bisa dimasukkan yang X I tambah 1, yang sebelahnya gitu. Yang sebelahnya. Kemudian yang tadinya, yang sebelahnya tadi diganti isinya dengan yang baru. Tukar yang udah dimasukkan ke gelas kosong. Selesailah yang dikerjakan ini. Nah, ini kan program prosedur kita cari ini, biarkan aja dulu, kita nggak ganggu ini, kita simpanlah dulu ini supaya jangan ganggu dia, kita simpan ini ke notepad. Nanti kan perlu kita untuk membuat prosedurnya. Kita lihat dulu apa yang terjadi di sini. Jadi yang ini tadi kita copy lagi kemari. Kita kan mau melihat hasilnya setelah dikerjakan. Kita buat di sini. Nah, kemudian ini kita tambahkanlah satu keterangan, ya kan? Satu keterangan di sini. Setelah disortir gitulah ya. Setelah disortir.
Ini saya bikin seperti ini hanya tujuannya membuat ada spasi di situ supaya jangan rapat kali tulisan-tulisan itu muncul semua, nggak tahu mana kelompoknya. Lalu di atas ini kita buat sebelum, nah, ya kan, tunggu di atas ini. Nah, di sini dia sebelum disortir. Nah, kayak gitu sebelum disortir. Nah, jadi sekarang kan ini udah disortir ini katanya kita coba lihat, cek dulu mana tahu di koma. Nah, oh ada kumat ini, oh ada rupanya yang ntar ya, ada belum kita buat ini pasti variabel baru di sini. Nah, iyalah. Jadi ini supaya jangan nanti berkelahi dia ini semacam dua variabel lah. Sebenarnya nggak masalah dalam subroutine, cuman nanti kita perlu kita buat lagi lah. Tadi kan ada di sini K, kita bikin lagi. Lihat dulu, compile dulu. Ini masih salah ini. Oh ini belum ada di sini apanya ya kan? Apa dia mau ya kan? Apa yang dikurangi? Pantaslah. Itulah karena pikiran saja jalan. N. Oh ini ada begininya. Masa den beginilah. Nah, gini dia. Compile lagi. Tukar tidak digunakan. Oh ya nggak apa-apa nanti. Tukar ini maksudnya yang ini belum digunakan ini. Ini tukar belum digunakan nanti. Nanti kita pakai di sini dia. Yang ini. Nah, di sini kita pakai. Nah, sekarang kita jalankan. Run. Nah, lalu kita lihat. Kita geser nih kemari. Kalaupun nggak nampak yang ini, sudah tahu yang kalian ini sekarang 4, 2, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sudah selesai. Nah, persoalannya ini sekarang, tadi kan namanya si bebal ini. Sebenarnya bukan bebal dia, tapi bubble. Bubble namanya ini. Nah, gini tulisannya, bubble. Cuma mula-mula tadi karena bandel dia, kita bikin namanya bebal. Jadi simpanlah dulu program ini di tempat yang biasa kita gunakan menyimpan dengan nama bubble sort. Bubble namanya. Udah jadi. Nah sekarang ini ada program kita namanya tadi di atas ini. Tukar, nah, ya kan. Jadi berikutnya yang ditukar itu apa? Nah kita copy lah dulu program kita tadi dulu ke sini dia. Kalau, ya kan kalau itu terjadi, kita kerjakanlah dulu yang ini. Kan gitu. Mananya? Oh ini sini aja klik boleh. Kita masukkanlah kemari dia. Nah. Tukar AB kan gitu. Ini kita rapikan dia seperti ini. Udah tahu kita mana kawatnya. Nah. Jadi sekarang ini kan nggak perlu lagi karena sudah dikerjakan oleh subroutine. Nah, ini nggak perlu lagi nih. Kita cek dulu entah ada yang salah. Cannot use. Nah ini tadi nggak pakai lagi kan. Karena sudah prosedur yang mengerjakannya. Sebenarnya nggak dihapus pun nggak apa-apa. Terganggu aja kita tulisan itu di situ. Run. Lihat. Ah ini dia. Sudah membuat program sortir dengan menggunakan prosedur. Sudah diurusin. Nah kalau misalnya mau nampak semua, inilah dia. Tapi kecil kali layarnya. Nah, tapi kecil pun ini mirip-mirip ini sekarang ini. Nah, udah selesai. Seperti yang ini. Sudah jadilah program bubble sort. Inilah programnya semua. Dari sini kemari. Menggunakan prosedur. Nah, kalau Pascal yang lain, ini nggak mesti kita
tukar AB-AB kayak gini. Tapi ada juga Pascal yang harus begini. Macam-macam lah. Kalau yang gratis-gratisan, nggak karu-karuan ya dia. Udah selesai persoalan.